Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih pembahasan evolusi. Kita akan bahas tentang hukum Hardy-Weinberg ya. Ya, hukum Hardy-Weinberg itu membahas mengenai keseimbangan gen dalam suatu populasi. Pada proses evolusi itu pasti terjadi frekuensi gen. Nah, artinya jika tidak ada terjadi perubahan pada frekuensi gennya tetap seimbang, berarti tidak ada populasi. Bila perbandingan antara genotip dalam satu populasi itu tidak berubah, berarti populasinya tidak terjadi. Nah, hukum Hardy-Weinberg itu menyatakan bahwa bila frekuensi gen dalam suatu populasi ada dalam keadaan yang seimbang. Tapi hukum Hardy-Weinberg itu ada syarat-syaratnya ya, sehingga dapat berlaku. Yang pertama, hukum Hardy-Weinberg bisa berlaku jika tidak terjadi migrasi. Di dalam suatu populasi itu tetap spesiesnya tetap ada di situ, kemudian tidak terjadi mutasi, atau kalaupun terjadi mutasi, mutasinya itu seimbang. Artinya kalau ada suatu gen yang berubah, basa nitrogennya berubah, ada basa nitrogen yang lainnya yang menutupi perubahan itu sehingga tetap saja sama. Kemudian tidak terjadi seleksi alam, reproduksinya harus berlangsung secara acak dan ukuran populasinya harus besar gitu. Misalkan satu pulau misalkan ya, jika cuman se-RT atau sekecamatan itu tidak ada hukum Hardy-Weinberg. Nah, hukum Hardy-Weinberg itu dinyatakan dalam simbol ya, P plus Q sama dengan 1. Itu artinya jumlah gen di dalam populasi tersebut itu penuh sama dengan 1. Kemudian di sini apabila frekuensi gen yang satu dinyatakan dengan simbol P dan alelnya dengan simbol Q, nah ini rumusnya jadi P plus Q sama dengan 1. Yang P ini bisa jadi alel yang dominan, yang Q yang resesif. Misalnya di sini gen A besar sama dengan P kecil dan frekuensi gen A kecil sama dengan Q. Maka frekuensi A besar berbanding A besar A kecil berbanding A kecil sama dengan P kuadrat banding 2PQ banding Q kuadrat. Kalau yang belum paham, kalian kembali lagi ke yang persilangan monohibrid ya, yang A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil, ini pasti keturunannya 1 A besar, 2 besar A kecil, dan 1 A kecil. Nah, misal di sini ada cara mencari frekuensi gen. Misalnya contohnya, frekuensi genotif A kecil dalam satu populasi 0,25. Tentukan frekuensi A besar berbanding A kecil serta frekuensi genotif A besar A kecil, dan A kecil. Cara mengerjakannya seperti ini. Frekuensi gen A kecil itu sama dengan A kecil sama dengan 0,25. Berarti yang ini ya. Nah, yang ini nih. Yang ini atau yang ini sama saja. Q kuadrat kan? Berarti Q kuadrat itu sama dengan 0,25. Berarti A kecil atau Q saja itu akar 0,25, berarti jawabannya 0,5. Jadi A kecil itu sama dengan 0,5. Nah, kemudian kembali lagi P plus Q sama dengan 1, berarti A besar tambah A kecil sama dengan 1. Jadi kalau kita mau mencari A besar ya tinggal 1 dikurang A kecil sama dengan 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5. Nah, jadi frekuensi gen A besar sama dengan 0,5, frekuensi genotif A besar banding A besar A kecil banding A kecil, kita tinggal masukkan rumusnya ke sini. Kalau A besar kan berarti P kuadrat, berarti 1, yang ini A besarnya 0,5, berarti 0,5 kali 0,5 itu 0,25. Kemudian yang ini 2PQ berarti 2 kali yang ini ya, yang ini berarti 2 kali 0,5 kali 0,5 berarti 2 dikali 0,25 sama dengan 0,5 yang ini.
Kemudian A kecilnya berarti Q kuadrat 0,5 kuadratkan sama dengan 0,25 gitu. Jadi kita bisa mendapatkan hasilnya frekuensi genotif A besar sama dengan 0,25, A besar A kecil sama dengan 0,5 dan A kecil sama dengan 0,25. Nah, gitu cara mengerjakannya, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Oke, selanjutnya kita ada latihan soal lagi. Nah, misal penerapan hukum Hardy-Weinberg untuk menghitung frekuensi gen. Di sini ada satu contoh soal lagi. Dalam suatu populasi terdapat kelompok perasa pahit kertas PTC atau penyltiokarbamid sebesar 64%, sedangkan yang lainnya bukan perasa PTC. Bukan perasa PTC dikendalikan oleh T kecil, sedangkan perasa PTC dikendalikan oleh T besar. Tentukan frekuensi gen dan genotip populasi orang PTC dan non PTC. Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya di sini kelompok perasa PTC itu 64%. Kemudian gen PTC itu karena ini gen T besar, berarti PTC itu T besar, perasa, dan T kecil bukan perasa. Nah, berarti kalau kita masukkan ke rumus Hardy-Weinberg ya, T besar plus T kecil sama dengan 1. Yang ini perasa PTC, berarti kan ini T besar. Kita masukkan, ini pertanyaannya ya, tentukan frekuensi genotip populasi orang PTC dan non PTC. Berarti yang ditanyakannya T besar itu berapa dan T kecil itu berapa. Jawab. Nah, ini T besar. Kita tuliskan T besar plus T kecil sama dengan 1. T besar plus T kecil kuadrat sama dengan 1. Berarti T kuadrat plus 2 T besar T kecil plus T kecil sama dengan 1. Nah, yang ini 64%. Berarti kalau kita ambil, berarti ini T kuadrat ya. T kuadrat sama dengan 64% sama dengan 0,64. Berarti T besarnya adalah akar dari 0,64. Berapa kira-kira? 0,8 ya, 0,8. Berarti T besarnya 0,8. Kita udah dapat nih. Kita tinggal mencari T kecil. T besar plus T kecil itu sama dengan 1. Berarti kalau kita nyari T kecil, 1 dikurang T besar. Berarti 1 dikurang 0,8. Berarti T kecilnya sama dengan 0,2. Nah, kita udah dapat jawabannya. T besar 0,8 frekuensinya dan T kecil sama dengan 0,2 frekuensinya. Nah, itu cara mengerjakan hukum Hardy-Weinberg dalam contoh perasa PTC. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan saat Zoom atau di WA ke ibu langsung juga nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Ditulis dulu lebih bagus, mau di screenshot juga boleh, tapi nanti ditulis lagi biar paham ya. Kita lanjutkan contoh soal selanjutnya. Nomor 2, diketahui frekuensi orang albino pada suatu masyarakat adalah 25 di antara 10.000 orang. Yang ditanyakannya berapa persentase orang pembawa sifat albino yang heterozigot. Kita tuliskan lagi diketahui ditanyakan jawab ya biar gampang. Diketahuinya frekuensi orang albino. Frekuensi albino 25 dari 10.000, berarti 25 per 10.000 berapa nih? 0,025 ya, 1, 2, 3, 4 ya.
0,0025. Kemudian albino itu kita tahu dia adalah penyakit terpaut autosom yang resesif ya, berarti A kecil sama dengan albino. Jadi 0,0025 itu adalah A kecil. Ditanyakannya berapa persentase pembawa sifat albino yang heterozigot. Pembawa berarti dia normal tapi membawa sifat, artinya yang ditanyakan adalah A besar, A kecil, frekuensinya berapa. Kita cari jawabannya. Oke, kita lihat yang frekuensi albino itu A kecil sama dengan 0,0025 ya. Nah, kita masuk lagi ke hukum Hardy-Weinberg. A besar plus A kecil sama dengan 1, berarti A besar plus A kecil kuadrat sama dengan 1, A besar kuadrat plus 2, A besar A kecil plus A kecil kuadrat sama dengan 1. Berarti ini untuk frekuensi A besar, artinya normal ya. Yang ini untuk frekuensi pembawa A besar A kecil, yang ini untuk yang albino. Oke, sekarang A kecil sama dengan 0,0025. Kalau kita mencari A kecilnya, berarti tinggal diakarkan. 0,0025 diakarkan, berarti berapa nih? 0,05 ya. 0,05. Nah, A kecilnya kita udah dapat 0,05, berarti tinggal A besarnya sama dengan 1 dikurang 0,05, berarti berapa? 0,95 ya. 0,95. Sekarang yang ditanyakan adalah yang ini, 2 A besar A kecil, berarti 2 dikali 0,05 dikali 0,95. Dihitung berapa? 2 dikali 0,05 berarti 0,1. Biar nggak pusing, kalkulator aja ya. 0,1 kali 0,95, 0,095 kayaknya. Coba kita cek. 2 dikali 0,05 dikali 0,95 ya, 0,095. 0,095. Nah, berarti ini adalah frekuensi dari pembawa sifat albino. Kalau kita mau tahu berapa persennya, berarti 0,095 dikali 100% sama dengan 9,5% yang pembawa sifat. Kalau mau tahu berapa orangnya, ya tinggal dikali 9,5% dikali 10.000 orang. Sip. Ya, itu cara mengerjakan soal Hardy-Weinberg. Mudah-mudahan bisa dipahami. Boleh di screenshot dulu. Oke. Itu dia pembahasan tentang hukum Hardy-Weinberg. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.